Selanjutnya yaitu ada room. Room itu ada dua macam, yaitu pasif dan aktif. Yang pertama itu SOP-nya. Alatnya itu yang pertama yaitu ada handphone, tempat tidur, bantal, dan drop food. Kemudian ada langkah-langkah. Yang pertama itu cuci tangan, menjaga privasi kalian, dan kemudian atur posisi kalian agar merasa nyaman dan berbaring dengan posisi tangan fleksi, badan telentang biasa atau lateral, memakai sarung tangan. Itu ada rotasi, tundukan kepala atau putar kaki dan kanan kiri. Itu yang selanjutnya ada fleksi dan ekstensi, gerakan kepala menyeluruh dada, kemudian kepala sedikit ditenangkan. Itu ada fleksi lateral, gerakan kepala ke samping kanan kiri hingga telinga bahu hampir menyentuh. Selanjutnya itu abduksi dan aduksi, letakkan satu tangan perawat di atas siku pasien dan pegang tangan pasien dengan tangan lain. Gerakan lengan pasien menjauh dari tubuh ke arah perawat, ke arah samping, kemudian ke posisi semula. Yang selanjutnya yaitu ada rotasi bahu. Atur posisi lengan pasien menjauhi dari tubuh atau ke samping dengan siku mengekuk. Letakkan satu tangan perawat di lengan atas dekat siku pasien dengan pergelangan tangan pasien dengan satu tangan lainnya. Kemudian yaitu siku, fleksi, dan ekstensi. Atur posisi lengan pasien dengan menjauh ke siku tubuh dengan telapak mengarah ke tubuh pasien. Letakkan tangan perawat di siku, letakkan dan pergelangan tangan. Tekuk siku pasien sehingga tangan pasien mendekati ke bahu. Itu ada pergelangan tangan, fleksi ekstensi, yaitu tangan pasien ke depan sejauh mungkin. Kemudian itu ada jari, fleksi dan ekstensi. Pegang jari tangan pasien dengan satu tangan sementara tangan lainnya menggenggam pergelangan tangan. Kemudian luruskan jari atau ekstensikan, kemudian dorong ke belakang, gerakan ke samping kanan dan kiri, abduksikan. Selanjutnya itu ada paha rotasi. Letakkan satu tangan perawat pada pergelangan kaki pasien dengan satu tangan dengan yang lain di atas lutut. Putar ke arah pasien, putar kaki ke kanan. Pelaksanaan observasi perubahan yang terjadi. Yang selanjutnya itu ada abduksi dan abduksi. Letakkan satu tangan pasien di lutut pasien dengan satu tangan pada tumit. Angkat kaki pasien kurang lebih 8 cm dari tempat tidur. Pertahankan posisi tetap lurus. Gerakan kaki menjauh badan pasien atau samping perawat. Gerakan kaki mendekati jauhi badan pasien. Selanjutnya yaitu ada lutut, fleksi, dan ekstensi. Letakkan satu tangan di bawah lutut pasien dan pegang tumit pasien dengan satu tangan. Selanjutnya yaitu ada pergelangan kaki, fleksi dan ekstensi. Letakkan satu tangan pada telapak tangan pasien dengan satu tangan. Yang lainnya pergelangan kaki. Jaga kaki lurus dan rileks. Yang selanjutnya itu infeksi dan ekstensi. Yaitu ada infeksi dan inversi. Pegangan seluruh bagian atas kaki pada pasien dengan tangan kita. Pelaksanaan dengan pegang pergelangan kaki pasien dengan satu tangan. Putar kaki ke arah dalam sehingga telapak kaki menghadap ke kaki lainnya. Selanjutnya yaitu ada jari-jari dan fleksi dan ekstensi jari-jari. Pegang jari-jari,
pasien dengan satu tangan sementara tangan lainnya memegangi kaki, membengkokkan atau tekuk tangan kaki ke bawah. Yang selanjutnya yaitu tahap terakhir, yaitu merapikan kembali pasien dan alat-alat, melepaskan handscoon, mencuci tangan. Sikap selama pelaksanaan room 1 menunjukkan sikap sopan dan ramah. Selanjutnya yaitu evaluasi kenyamanan pasien saat kita melakukan tindakan. Yang selanjutnya terminasi, melakukan kontak untuk kegiatan selanjutnya. Yang terakhir yaitu pemberesan alat dan cuci tangan. Selanjutnya yaitu TTP, tanda-tanda vital, yaitu SOP peralatannya adalah yang pertama yaitu ada termometer dalam tempat, aksila, oral, rental. Yang kedua yaitu 3 buah botol berisi larutan sabun, disinfektan, dan air bersih. Selanjutnya itu ada bengkok, tisu, jam tangan berdetik, tensimeter lengkap, termometer, air raksa, elektritas, yaitu stetoskop, pena dan buku catatan, sarung tangan, dan vaselin dalam tempat. Yang pertama itu kita melakukan pengukuran suhu aksila. Pertama itu kita mencuci tangan, menyiapkan alat, dan menjelaskan prosedur pada pasien, mengatur pasien dengan posisi yang nyaman, minta klien untuk membuka lengan baju kalau perlu dibantu. Bila ketiak basah, keringkan dengan tisu. Ambil termometer dan tepatkan bila termometer dan disinfektan. Ambil, bersihkan tisu pangkal dan reduktor, dan bersihkan tisu. Yang selanjutnya itu pengecekan termometer. Suhu tubuh klien di bawah 35 derajat Celcius. Letakkan termometer tepat pada lengan aksial pada pasien, lengan fleksi di atas dada. Tunggu sampai 10 menit, kemudian angkat, bersihkan, dan baca hasilnya. Selanjutnya menginformasikan hasil pemeriksaan ke klien, merapikan kembali peralatan yang sudah kita pakai, masukkan ke dalam larutan sabun, bersihkan dengan tisu pangkal referral dengan gerakan sirkulasi, masukkan ke dalam larutan disinfektan, kemudian gerakan sirkulasi tisu pangkal revision, kemudian menurunkan air raksa sampai reseloid, kemudian mencuci tangan, mencatat hasil pengukuran di buku catatan. Selanjutnya yaitu pengukuran suhu oral. Membawa alat-alat dekat dengan pasien. Bawah, letakkan tangan pada abdomen, dada, atas pasien, kemudian amati pergerakannya. Mengobservasikan sirkulasi pernafasan lengkap dengan kemudian melalui penghitungan fleksi pernafasan perhatikan kedalaman. Sertakan karakter pernafasan selama 30 detik, hasilnya dikali 2 bila pernafasan teratur, tapi jika pernafasan tidak teratur atau seperti bayi, anak kecil, itu 1 menit full. Kemudian mengatur kembali posisi pasien dengan nyaman, menginformasikan hasil pemeriksaan kepada pasien, memberitahu bahwa tindakan sudah selesai, cuci tangan, kemudian catat hasil yang sudah didapatkan. Mengukur tekanan darah. Yang pertama itu cuci tangan, membawa alat-alat di dekat pasien, menjelaskan tujuan prosedur yang akan dilaksanakan, yaitu mendisinfeksi, juga pegang stetoskop yang akan ditempelkan ke telinga, dan juga mendisinfeksikan diafragma stetoskop,
mengatur posisi pasien senyaman mungkin duduk atau terlentang. Kemudian letakkan tensimeter di samping atas lengan pasien, terus meminta atau membantu pasien mengurutkan membuka lengan baju yang akan kita periksa. Memasang mangset pada lengan atas kira-kira 2,5 cm di atas fosa antubit. Jangan lupa kita jangan terlalu keras, dan tanda panah pada mangset tersebut. Kita meraba mangset sejajar dengan arteri brachialis, memakai stetoskop pada telinga, meletakkan bagian diafragma stetoskop di atas arteri brachialis, menutup klip atau scoop pompa balon dengan memutar searah jarum, dengan membuka kunci air raksa dengan membuka tensi air raksa, memompa udara kira-kira 30 mmHg di atas titik pulsasi hilang, membuka skup balon pelan-pelan, air raksa turun kira-kira 2-4 mmHg atau detik, mendengar dengan seksama sambil membaca skala air raksa di mana suara denyut arteri terdengar pertama sampai menghilang. Denyut pertama adalah tekanan sistolik, dan di bawah denyut tekanan adalah tekanan distolik. Mengempeskan dengan cepat skala suara denyut tidak terdengar sampai air raksa pada angka 0. Jika ingin mengulang pemeriksaan, tunggu kira-kira 2 menit. Membuka mangset, digulung atau dilipat, rapikan kemudian mangset dan tensi ditutup. Mengatur kembali posisi klien dan menginformasikan pemeriksaan ke pasien, memberitahukan bahwa tindakan sudah selesai. Kemudian cuci tangan dan mencatat hasil pengukuran pada buku catatan, yaitu mengkaji nadi aptikal, yaitu mencuci tangan, membersihkan gagang dari diafragma stetoskop dengan jelaskan prosedur pada pasien, yaitu mengatur posisi pasien senyaman mungkin, duduk atau terlentang. Ambil termometer di tempat, bila termometer dari larutan disinfektan dengan bersihkan dengan tisu. Kemudian cek termometer pasien pada suhu di bawah 35 derajat Celcius, minta atau tunggu sampai 3-3 menit, kemudian angkat, bersihkan, informasikan pemeriksaan, kemudian yaitu masukkan larutan sabun bersih dengan tisu, kemudian yaitu menginformasikan bahwa tindakan sudah selesai, cuci tangan dan catat hasil pengukuran di buku, yaitu pengukuran suhu rental. Cuci tangan, membawa alat ke pasien, menjelaskan prosedur yang akan datang, menutup gorden pintu dan jendela, pakai sarung tangan, membantu pasien dengan posisi SIM atau klien anak dapat berbaring terlungkap. Selanjutnya, meminta pasien menurunkan pakaian bawah sampai bawah gluteal, buka pantat sampai pelepasan tampak keluar. Bila pelepasan tampak kotor, bersihkan dengan tisu. Ambil termometer dari tempatnya. Bila termometer dari lautan, disinfektan, ambil dan bersihkan dengan tisu. Cek termometer pada suhu, pastikan suhu di bawah 35 derajat Celcius. Selanjutnya mengolah
Vaselin atau lubrikasi pada ujung termometer 2,5 sampai 4 cm untuk dewasa dan 1,5 sampai 2,5 untuk bayi anak. Dengan tangan kiri dominan menginggitkan bokong. Selanjutnya itu masukkan termometer ke dalam rektal secara perlahan. Bila ada tekanan, segera tarik termometer, pegang termometer, tunggu sampai 2 sampai denyut bersihkan. Rapikan, kemudian pakai pakaian dan bantu. Masukkan ke dalam lautan sabun. Menurunkan air raksa pada kemudian masukkan termometer, melepaskan sarung tangan, cuci tangan, dan catat hasil suhu pada buku catatan. Yang selanjutnya itu mengkaji denyut nadi. Mencuci tangan, memakai sarung tangan, membawa alat-alat ke dekat pasien, jelaskan prosedur, ukur atau mengatur posisi kalian secara nyaman, meraba atau menentukan letak arteri denyut nadi yang akan dihitung. Denyut dan peraba teratur, pegang jam tangan dengan menunjukkan detik pada tangan yang akan melakukan penghitungan. Menghitung nadi selama 1-4 menit. Bila nadi teratur, hasilnya dikali 4. Jika nadi tidak teratur, hitung selama 1 menit penuh. Rapikan pasien kembali, membantu pasien ke posisi yang nyaman. Informasikan hasil pemeriksaan ke klien, memberitahu bahwa tindakan sudah selesai, dan cuci tangan. Catat hasil pengukuran suhu pada denyut nadi pada catatan. Dan pernapasan. Cuci tangan, membawa alat-alat dekat dengan pasien, menjelaskan prosedur pada klien, mengatur posisi pasien senyaman mungkin, posisi duduk atau telentang, meletakkan lengan pada pasien, posisi rileks dan menyilang, atau tindakan untuk pintu gorden, membuka, atur pasien duduk, atau meraba titik input tim atau menghangatkan stetoskop, letakkan diafragma, merapikan kembali pakaian pasien, cuci tangan dan melakukan evaluasi, rapikan pasien dan bereskan alat, sampaikan hasil pengukuran tanda-tanda vital pada pasien, dan posisikan pasien pada senyaman mungkin. SOP dari bed making, SOP-nya yaitu alat-alat. Yang pertama yaitu ada laken atau spray besar, ada perlak, ada stick laken atau linen, sarung bantal, selimut, ember, handscoon, dan hand rub. Langkah-langkahnya yang pertama, mencuci tangan menggunakan handscoon, pasang laken atau spray besar. Selanjutnya itu memasang perlap. Kondisi perlap berada pada bagian tengah bed tempat tidur yang akan menjadi tempat punggung si klien. Selanjutnya itu pasang stick laken atau linen. Pasang stick laken di atas perlap yang sebelumnya dipasang. Pasang selimut bersih di bagian tempat tidur klien. Kita harus perhatikan bagian selimut serta supnya ketika pasien memakai selimut. Ia akan menarik langsung bagian atasnya. Ganti sarung bantal yang baru atau bersih, letakkan di tempat tidur. Untuk laken yang kotor kita letakkan di ember. Kemudian setelah selesai kita bereskan alat-alat. SOP dari pemasangan nasogastric tube atau NAT. Yang pertama itu ada alat-alatnya, yaitu selang NGT, ring besar berukur 50 cm, bengkok, jari gunting, plaster, stetoskop, handuk kecil, dan gelas berisi air, handscoon,
dalam tempat, yaitu selanjutnya yaitu langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama yaitu handuk di atas dada klien, menempatkan klien pada semi fowler dan semi bowler, menggunakan handscoon, membuka selang NGT, mengukur panjang selang, ukuran selang NGT dari rental sampai floatures, hipodeus, tempatkan ujung selang dari hidung klien ke ujung telinga atas, tekuk dan tandai dari selang NGT. Berikan jeli 10-20 cm dari ujung selang NGT. Kemudian meminta klien rileks dan bernapas normal. Masukkan selang NGT dan bernapas normal. Memasukkan selang NGT perlahan-lahan. Meminta klien menundukkan sampai menelan. Memasukkan selang sampai batas yang sudah ditentukan. Cek ketepatan NGT. Cara pertama, sambungkan NGT dengan ring yang telah diisi udara 10-20 mm. Masukkan udara tersebut dengan cepat bersama udara tersebut dengan cepat dengan letakkan stetoskop pada kuadran atas kiri abdomen. Cara yang kedua yaitu masukkan selang NGT pada gelas yang sudah diisi air. Apabila tidak ada gembung selang, kemungkinan ada tepat pada lambung. Fiksasi selang NGT pada hidung dengan plaster. Yang selanjutnya itu ada fase terminasi, yaitu bereskan alat-alat, rapikan, evaluasi respon klien, rencana tindak lanjut. Yang terakhir itu pemberesan, yaitu ada truk atau pasien berjalan menggunakan alat bantu. Yang pertama yaitu SOP-nya, alat-alatnya. Yang pertama yaitu kruk yang akan digunakan, kruk arsila, kruk seperti lorong rumah sakit ataupun taman yang dilengkapi dengan tempat-tempat latihan berjalan. Atau langkah-langkahnya, yang pertama yaitu 4 jari lebar di aksila di titik 15 cm, lateral ke tumit klien adalah standar. Selanjutnya yaitu posisikan pegangan siku fleksi pada sudut 20-15 derajat. Jarak antara bantalan kruk yang itu ada 3-4 lebarnya. Yang kemudian instruksikan klien untuk menggunakan polos berdiri. Proses berdiri dibentuk di kruk ditempatkan ke 15 cm di depan dan 15 cm di samping tiap kaki. Ajarkan klien salah satu tempat untuk berlatih. Selanjutnya itu yang harus diperhatikan adalah saat mengangkat tongkat, pastikan bahwa topangan tongkat pada posisi yang benar. Awasi setiap pergerakan klien, hindari terjadi cedera atau jatuh. Tahap terakhir yaitu tahap terminasi. Akhiri dan simpulkan kegiatan, evaluasi respon klien dan kontrak yang akan datang. Yang selanjutnya cuci tangan dan dokumentasikan. Yang terakhir yaitu ada infus SOP-nya. Alat-alat yang pertama itu ada sarung tangan, infus set, cairan infus atau aboket, kapas alkohol, handscoon, kasa steril, yaitu bengkok, plaster, tourniquet, gunting plaster, bak instrumen, catatan pena, standar infus, alas, nampan, jam tangan, pen, label, pemasangan infus dan tanggal, tetapi tetasan. Ada langkah-langkah. Yang pertama yang kita harus perhatikan itu cuci tangan.
meletakkan alat di dekat pasien, mengatur posisi pasien aman mungkin, mempertahankan teknik aseptik saat menyiapkan cairan infus, gantung cairan infus pada tiang infus dan lakukan desinfeksi tutup botol cairan infus dengan kapas alkohol. Buka set infus dan klaim selang set infus, tusukan selang infus set dengan cairan infus. Dengan cairan infus 1-3 atau 1-2 bagian dan alirkan cairan sampai ke ujung selang. Jika di dalam selang masih ada udara, maka buka tutup jarum, keluarkan udara hingga tidak ada. Selanjutnya klaim selang infus dan jarum. Kemudian tentukan area penusukan intervensi pena kateter pada bagian distal terlebih dahulu, dan pilih vena yang besar. Jika perlu cukur terlebih dahulu kulit yang akan dilakukan penusukan. Lihat jelas. Membersihkan area penusukan dengan kapas alkohol. Untuk mobilisasi vena, lakukan peregangan kulit dengan cara menarik kulit dengan kuat bagian distal. Membuka jarum, pegang kuat dengan tangan dominan lalu masukkan jarum infus, boket atau pemplum ke dalam vena sepanjang 1 cm dengan lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut 15-30. Perhatikan keluarkan darah melalui jarum aboket. Jika terlihat ada darah dalam jarum aboket, maka tarik keluar bagian dalam jarum sejauh 1 cm sampai menyusupkan bagian luarnya lebih jauh ke dalam pena. Selanjutnya itu fleksi tempat penusukan. Untuk melakukan Hansaplast, torniket, lepaskan torniket lalu tekan pada bagian atas pena dengan menggunakan jari tangan kiri agar darah tidak keluar. Kemudian jarum bagian dalam tarik keluar. Selanjutnya sambung aboket dengan selang infus secara cepat dan cermat. Buka klem pada selang infus bila tidak ada tanda-tanda intervensi cairan infus, pastikan tetes dengan baik. Kemudian lakukan fiksasi jarum aboket dengan plaster dengan catatan tempat penusukan dapat ditutup dengan gasa atau betadine. Menghitung tetesan dengan seksama sesuai instruksi. Mencatat tanggal dan jam pemasangan infus. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi respon klien, merencanakan tindak lanjut dan melakukan kontrak yang akan datang, melakukan dokumentasi.